Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saranabila Azahra dari Prodi Teknik Informatika tahun 2023. Di sini saya akan membuat tutorial aplikasi pengkonversi dari mata uang dolar ke rupiah. Di sini kita akan menggunakan Android Studio untuk membangun aplikasi mobile tersebut. Baik, pertama-tama kita akan membuka file atau aplikasi dari Android Studio. Berikut tutorial yang bisa kalian simak. Kita buat dulu project baru dengan mode empty views activity, lalu klik next. Di sini kita buat aplikasi konversi uang dolar. Lalu untuk bahasanya Kotlin, lalu untuk minimum SDK-nya kita pilih yang Jelly Bean Android 4.3. Nah, kenapa ini? Karena aplikasi ini tuh bisa 100% bisa dijalankan di device yang akan kita hubungkan nanti. Karena tingkat akurasinya itu ada 100%. Lalu kita klik finish. Di sini akan muncul project file baru dengan dinamakan projectnya aplikasi konversi uang dolar rupiah. Lalu di sini ada file-file yang tertuju pada project aplikasi konversi uang dolar rupiah ini. Dan pertama-tama sebelum kita untuk melayout tampilan aplikasi di Android kita itu kita menggunakan file activity_main.xml. Nanti akan tampil di bagian sini untuk views atau tampilan di Android tersebut. Nah, ini adalah tampilan antar muka dari aplikasi Android, masih settingan default. Nah, lalu untuk memasukkan fungsi logika, misal kita ingin memasukkan fungsi if atau looping dan lain-lain, ini kita akan mengisikannya di file ini, main.activity.kt. Nah, di sini itu fungsi filenya ya untuk memasukkan supaya tombol-tombol perintah itu berfungsi, sedangkan untuk activity_main.xml itu hanya untuk layoutingnya saja. Baik, sebelum kita membangun aplikasi, di sini saya akan memasukkan beberapa file gambar ya untuk dibuat sebagai layoutingnya nanti. Itu kita masuk ke bagian viewable, lalu kita buka file gambar yang sudah kita download. Misal di sini. Nah, ini nanti untuk border paling atas. Nah, langsung kita pastekan di sini, Ctrl V. Ini di sini, lalu kita kasih misal border atas. Nah, lalu kita ke bagian sini lagi, kita masukkan ini
yang nantinya untuk logo aplikasinya. Lalu kita kesini lagi, ini kita masukkan dengan judul Indonesia. Ini kita masukkan logo bendera Amerika Serikat ya. Oke, USA. Nah, ini kan sudah masuk di dalam folder viewable yang nantinya akan di crop atau akan di drag and drop di Fuse Android ini. Nah, sekarang kita atur dulu di sini. Kita atur orientation. Nah, di sini karena kita ingin membuat layouting sesuai dengan apa yang kita mau, maka di Android Studio itu ada beberapa mode untuk memulai bagaimana views itu ditampilkan. Ada mode relative layout, ada mode linear layout, dan ada mode constraint layout. Nah, constraint layout itu nantinya kita bisa mengatur mau diletakkan di mana objek gambar tersebut untuk di layar yang akan ditampilkan. Nah, untuk tutorialnya berikut akan saya jelaskan, akan saya tampilkan semuanya di sini.
Baik, untuk codingan di Android Studio sudah selesai dan coba running di device sudah berhasil, dan hasil akhir layoutnya ini seperti ini, sudah lumayan rapi. Untuk codingannya itu seperti ini. Berikut ini juga saya akan tampilkan codingan full dari layout Android Studio ini. Yang pastinya di file-file di activity_main.xml ini di sini terdiri dari beberapa objek-objek ya. Nah, di sini kita bisa tampilkan itu ada image headernya, yang ini ya, yang border di atas, terus title text-nya, aplikasi konversi mata uang, lalu image ini yang dinamakan convert image, lalu ada bendera USA di sini. Jadi semua harus berurutan ya masing-masing, disesuaikan dengan constraint layoutnya. Baik, setelah kita membuat layoutnya dan sudah di running berhasil di handphone, maka kita akan memasukkan beberapa perintah yang dimana fungsi buttonnya ini dia akan berfungsi. Nah, ini fungsi button convert ini nanti ketika diklik dia akan menghasilkan hasil konversinya di kolom ini ya. Misalnya kita punya uang dolar sebanyak 5 lembar. Nah, 1 dolarnya itu berdasarkan kurs sekarang itu 1 dolar sebanyak 15.000 rupiah. Nah, kalau misalnya kita ingin memasukkan uang dolarnya sebanyak 5 lembar, maka kita klik convert, maka hasilnya adalah 15.000 dikali 5 lembar, maka hasilnya adalah 75.000 rupiah. Baik, kita akan masukkan fungsi dari tombol buttonnya, kita akan masukkan codingannya di sini. Berikut tampilannya dan juga tampilan full codingnya.
Baik, alhamdulillah untuk codingan aplikasi konversi mata uang dolar telah selesai. Codingan di activity_main.xml juga sudah selesai. Lalu codingan di main_activity.cake juga sudah selesai. Lalu untuk tombol button convert ini juga alhamdulillah sudah berfungsi dengan baik. Dan juga sebelum aplikasi itu bisa berfungsi dengan baik, saya mendapatkan beberapa pesan bug atau error dari Android Studio. Nah, di sini saya berniat untuk membagikan beberapa insight atau masukan yang dimana jika kalian mendapatkan pesan error yang sama seperti saya, kalian bisa mencobanya dengan cara-cara berikut. Sebelumnya, saya mendapatkan pesan error ketika running up di device yang menuju handphone kita. Itu aplikasinya sebelumnya mendapatkan pesan error seperti ini. Nah, di situ tertera yang dimana ada beberapa fungsi peringatan bug ya aplikasinya. Di sana ada pesan yang dimana bertuliskan ada masalah dengan aplikasi konversi uang dolar rupiah. Aplikasi konversi uang dolar rupiah ditutup karena aplikasi ini memiliki bug. Coba perbarui aplikasi setelah pengembang aplikasi memperbaiki kesalahan ini. Nah, karena di situ ada pesan error, maka kita coba cek untuk log errornya di Android Studio. Nah, sebelumnya saya mendapatkan pesan error di bagian sini. Awalnya saya mendapatkan pesan error di bagian sini. Di bagian main activity.cake. Nah, di sini. Saya mendapatkan pesan error di sini. Di bagian tag lainnya atau code lainnya, rupiah output tanda tanya .text sama dengan string .format dalam kurung rupiah mau. Nah, tadinya ini tidak berfungsi karena dari string lokal ini sedang mengalami bug dan itu ada log errornya di sini. Karena di sini sudah sukses, nah maka nanti ketika misal di sini tidak berfungsi, maka di sini biasanya ada tombol seperti bentuk icon bohlam atau lampu berwarna kuning, kita klik, lalu nanti kita klik bagian ini, misal contoh seperti ini. Nah, misalnya ada icon bohlam ini, nah nanti kita masukkan ke bagian sini, add names in comment to call arguments. Apa ini? Nanti di salah satu ini ada perintah, tadinya kan ini ada 5 perintah ya. Nah, nanti di luar perintah ini kalian bisa mengklik perintah tersebut dan nantinya di button di bagian paling atas ini bagian package importnya itu dia akan mengarah ke sini, annotation suppress link. Nah, di sini nanti akan ada tulisan suppress link. Nah, nanti diklik aja dan otomatis si format lokal stringnya dia akan berfungsi dengan sangat baik. Nah, lalu kesalahan yang kedua itu saya mendapatkan kurang teliti ya, yang dimana ternyata aplikasi tersebut tidak berjalan dengan baik karena di bagian .activity_main.xml saya menggunakan untuk icon tampil konversi ini saya menggunakan text view. Nah, sedangkan sebelumnya saya mengkodingkannya ini ditulisnya edit text, maka itu tidak sinkron karena di sini kita menggunakan tombol text view tetapi kita memanggilnya dengan edit text. Nah, itu salah. Maka dari itu untuk permasalahan bug tidak jauh-jauh dari file main_activity.cake gitu. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.